Tapi ya, kawan, kalau sekarang kita coba berbicara tentang misalnya dana kita punya 500.000 setiap bulan yang kita bisa tabung. Nah, saham-saham mana saja yang kita bisa beli dengan dana 500.000 ini yang menghasilkan hasil yang bisa membuat lebih baik lagi daripada hal-hal yang kita tanam di tempat yang lain. Oke, dana kita adalah 500.000 ya. Jadi seperti biasanya coba kita lihat saham apa yang kita bisa beli dengan dana 500.000. Oke, kita lihat di Stockbit. Oke ya. Jadi ini Stockbit yang saya sudah bikin untuk dividen yield-nya yang lebih dari 10%. Ini patokan kita. Jadi pertama kita pilih cari yang dividen 10% ya. Nah, ini 10% dari SCPI sampai RTX dan selanjutnya ada juga sampai PSSI 10.1. Oke. Nah, dari ini kita lihat price-nya di sini. Oke, kita lihat ada 29.000 SCPI, PTBA 26. Kita cari yang bisa dipakai di bawah 500. Nah, jadi ini contoh ini di urutan 500 di bawah 500. Contoh ini ada PBSA. Oke. Ini ada PBSA, kita lihat PBSA-nya, kita klik PBSA-nya. PBSA. Nah, ini PBSA kalau kita lihat Y2D sampai saat ini. Y2D sampai saat ini, ternyata dia mengalami penurunan 2,61, dia turun 8. Nah, kita lihat dia dividen yield-nya seperti tadi, kita lihat dia di saat ini net income-nya belum terisi di Q4-nya, jadi belum ada selesai semua ini. Jadi dividen yield-nya 26,85. Cukup signifikan untuk 2685. Oke, kita bikin simulasi seperti biasa. Ini saya coba tadi mempercepat, saya buat. Kita punya uang tiap bulan 500.000 kan. Nah, kemudian kita punya tadi PBSA. PBSA tadi kita lihat, sekarang ini posisi saya ini adalah 298. Jadi kita 298, kita isi di sini 298-nya. Nah, kita harus belinya per lot kan. Kita harus beli per lot. Jadi ketika kita beli per lot itu dibagi jadi dibagi 100. Oleh sebab itu, nah yang kita bisa bahagi adalah untuk data ini kita bahagi dari 500.000 kita bahagi 100 ini. Kita ini 500.000 kita kancing dulu F4 dibahagi 100 karena satu lotnya 100, kita bahagi, kemudian price-nya 298 ini. Oke, jadi 1,67. Ada yang kurang. Ini belum ini. Ini F4 dulu, F4. Oke, bahagi price saat ini. Oke. Nah, nih 17. Jadi dia dapat di 17. Oke, kan kita tidak bisa beli 16,5 kan ya. Jadi kita round down aja. Round down. Oke, kita round down ini karena nggak mungkin kita beli 16, round down 16. Oke, jadi kita bisa beli di 16. Nah, kita bisa beli 16 lot. Nah, dividen yield tadi 26,98 ya kan. Nah, misalnya kita punya tabungan 500.000 nih. 500.000 sebulan. Oke ya. Oke. Nah, berarti kalau kita setahun, berarti kita misalnya ini ya, kita setahunkan ini. Asumsi kita ya kali 12. Berarti setahun kita 6 juta kan? 6 juta. Nah, dengan dividen yield ini, dengan kita menabung 500.000 sebulan tanpa kita ngambil, maka kita setiap tahun akan menerima sebesar
1.600.000. Ini kita nabung setiap bulan 500.000. Kita cari untuk saham yang di bawah 500 sehingga kita bisa ngambil. Dengan total 1 tahun 6 juta kita dapat 161. Oke, kita coba lihat yang lain. Sekali lagi ini hanya simulasi ya. Hanya simulasi, bukan ajakan untuk beli. Oke ya. Nah, kita lihat yang lain. Oke, di 2298 ini ada 426. 426 total. Oke, TOTL 426. Kita ketik di sini. TOTL 426. Kita lihat tadi 426, TOTL-nya 426. Oke. Dia dividen yieldnya 2347. 23,47. Luar biasa dia. Poin 23,47. 23,47. 23,47 ya. Persen. Oke, ini harus pakai koma. Nah, jadi ini kita lihat lagi. Berapa lot yang bisa kita beli dengan 426? Berapa lot yang kita bisa beli dengan 426? Berarti kita bisa beli 11 lot. Dengan uang 500.000 kita bisa beli 11 lot. Nah, berapa setahun dengan 6 juta setahun kita bisa dapat berapa? 1.400.000. Jadi kita bisa dengan 23% total kita dividen yield ini 2023 ya. Ini dividen yield yang tahun 2023 ya. Karena ini kita bicara dividen yield tahun sebelumnya. Kita bisa lihat nih. Kita bisa dapat 11 lot. Tapi kita lihat dulu totalnya. Totalnya ini perusahaan seperti apa ini total. Oke. Nah, perusahaan seperti apa ini total? Kita lihat dia di Y2D sekarang ini dia ada peningkatan 12. Wow, 12,7. Ya, udah cuan juga cukup untuk 12,7. Walaupun belum keluar untuk Q4-nya, tapi dia sudah naik sampai 12,7. Kita lihat yang lainnya. Berapa sih yang kita bisa beli? Selain total ada Cevin. Cevin 484 ya. Cevin 484. Cevin 484. Kita lihat berapa yang kita bisa beli. 10. Kemudian dividen yield-nya tadi berapa? Dividen yield-nya adalah total Cevin 2066. 2066. Jadi 20,66. 20,66%. Oke, nah setahun dengan 600.000 kita bisa dapat 1,2. 1,2 setiap tahun dengan 500.000 setiap bulan. Oke, kita lanjut lagi. Ada berapa sih yang bisa kita beli? Oke. Nah, ini ada selain total Cevin kita bisa ini 700, tentunya sebaiknya kita ngambil di bawah 500 aja lah. Nah, ini 700, ini 161 Demas, kemarin kita sempat ilustrasi simulasi Demas juga. Demas ini 161. Nah, 161 kita dia bisa dapat 31 lot Demas. Mana Demas tadi? 161 Demasnya dan 13,66. 13,66% setahun kita bisa 13,66. Oke. Persennya kurang, persen. Oke, nah setahun kita bisa dapat 800. Nah, yang kelima, kita lihat yang kelima. Selain Demas ini ya, NRCA 336. NRCA 336 berarti kita bisa membeli 14 lot. NRCA itu ada di 12,5. 12,5% berarti setahun dengan tabung
500.000 per bulan, secara 6 juta kita dapat 750. Bayangkan, bisa lihat. Nah, ada juga Energia tadi sudah kita next. Ada apakah ini yang bisa kita dapat? Ini ada 494 PSSI. Nah, PSSI ini seperti sepak bola aja ini ya. Tapi ini PSSI ini adalah, coba kita klik lah PSSI ya. Kita supaya yang dikira ini sepak bola. PSSI ini IMC Pelita Logistik, oke? Dia bergerak di apakah? Ini profilnya. Profilnya ini perusahaan bergerak bidang pelayaran. Oke, jasa angkutan. Kita lihat Y2D-nya. Y2D-nya dia turun 3,14. Oke, kita tidak melihat itu. Kita lihat dia 10,12%. 10,12%. 10,12%. Oke. Dengan price-nya ada di 494. 494 berarti kita bisa dapat 10 lot dan kita bisa sekitar 607. Ini 6 saham yang kita bisa dapatkan, kita bisa beli dengan setiap bulan ketika kita menabung sebesar 500.000 sebulan. Dengan setahun dapat 6 juta dan hasil ini yang kita bisa kelola. Tentunya setelah lebih besar lagi kita bisa mencari yang terbaik. Tapi ini dividend yield based on 2023. Yang mana kita mulai sekarang, jangan terlambat. Kapan lagi kita bisa mulai dengan hasil yang membuat kita bisa lebih belajar. Makin cepat, lebih bagus kalau kita sudah siap untuk menyisihkan 500.000 dengan total 6 juta dan ini dividen yang kita akan dapat jika dividen yield sama dengan tahun 2023. Jika ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan ke teman Anda. Tabea, kawan.